Ignatius Nimo, guru SD Ilere, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Sekarang ini saya akan melakukan praktek ujian kinerja mahasiswa pada STK Santo Yakobus Merauke, angkatan yang pertama untuk agama Katolik. Terima kasih, ini perkenalan saya. Sebelum kita melanjutkan kita punya materi pembelajaran minggu lalu, Bapak Guru ingin bertanya, apakah kalian sudah makan? Sudah makan, berarti kita punya semangat yang baru di hari yang baru ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia membimbing kita hingga pada pagi hari ini kita boleh bertemu di ruangan ini lagi. Untuk itu sebelum kita melanjutkan kita punya materi hari ini, Bapak Guru mengajak kita semua berdiri untuk berdoa. Kami jempol 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku beri satu, dua, tiga, empat, dan lima. Kaku tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kami berterima kasih karena Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan. karena Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghormati satu sama lain. Ajarilah kami untuk saling menghormati satu sama lain. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tuhan menciptakan langit dan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, berapa hari Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi? 6 hari. Berapa hari? 6 hari. 6 hari. Nah, pada hari yang ke berapa Tuhan Allah menciptakan manusia? Pada hari ke-6. Ya? 6. Pada hari yang ke 6. hari yang ke-6. Ada yang bilang hari yang ke-7. Hari yang ke-7 itu Tuhan Allah buat apa? Istirahat. Sedangkan pada hari yang ke pertama Tuhan buat apa? Menciptakan apa? Terang gelap. Ya? Terang dan gelap. Masih ingat ya? Nah, baik. Hari ini kita akan melihat tentang Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Hal-hal yang perlu kita perhatikan hari ini itu yang pertama, setelah kita belajar ini, kita akan dapat mengungkapkan syukur bahwa Allah menciptakan manusia. Lalu kita boleh menghormati teman yang laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kita boleh menyebutkan temannya yang laki-laki dan perempuan.
Kita punya teman-teman ini cuma sedikit orang, jadi kita hafal ya. Nah, yang ini siapa namanya itu kita sudah kenal. Lalu yang keempat, kita dapat menyebutkan contoh perbuatan menghormati teman yang laki-laki dan perempuan. Perbuatan apa? Contoh perbuatan yang untuk menghormati teman yang laki-laki dan perempuan itu apa? Lalu yang berikut, kita dapat menceritakan kembali kisah penciptaan manusia. Lalu yang terakhir, kita ada kegiatan yaitu kita mewarnai gambar. Lalu tujuan pembelajaran kita, untuk apa kita belajar tentang Allah menciptakan manusia? Tujuannya itu yang pertama, kita membuat dan mengungkapkan syukur atas anugerah Allah yang telah menciptakan manusia. Kita boleh bersyukur karena Tuhan telah menciptakan manusia. Lalu yang kedua, kita bisa mengidentifikasi paling sedikit contoh-contoh sikap menghargai atau menghormati teman laki-laki dan perempuan. Kita tahu, lihat, perbuatan apa untuk menghormati teman yang laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga, kita boleh menjelaskan tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Untuk apa Tuhan Allah itu Dia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu? Lalu yang keempat, menjelaskan dan mengungkapkan tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Apa tugas Allah? Tugas dari Tuhan Allah untuk manusia setelah manusia diciptakan. Lalu yang kelima, itu menjelaskan dan merumuskan bahwa Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Kita semua yang duduk ini diciptakan Tuhan Allah bukan secara langsung. Tuhan Allah bilang, jadilah Irfan. Tidak. Tapi Dia menciptakan kita melalui orang tua kita. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir itu aksi nyata dengan menghormati teman yang laki-laki maupun perempuan. Bagaimana setelah kita belajar ini kita bisa merubah sikap-sikap kita yakni dengan menghormati teman-teman laki-laki maupun perempuan. Pada kesempatan ini Bapak Guru menayangkan gambar-gambar. Kita kalian perhatikan baik-baik di gambar. Lihat secara sekecil apapun lihat. Sebentar Bapak Guru akan bertanya gambar tadi itu apa. Atau setelah kamu mengamati ada yang tidak jelas, kamu bisa tanya Bapak Guru. Lihat itu. Sekarang perhatikan gambar. Nah, ada beberapa gambar lagi yang kamu akan perhatikan. Lalu sebentar kita ada diskusi tentang gambar-gambar itu ya. Perhatikan gambar-gambar itu. Sudah? Lihat baik-baik gambar apa yang ditayangkan di layar sana. Perhatikan itu baik-baik gambar-gambar yang ada di sana. Sebentar kalau ada yang jawab atau bertanya, baru kasih hadiah. Sudah gambar yang kedua ini sudah? Kita perlu mendalami gambar-gambar tersebut. Tapi sebelum Bapak Guru bertanya, ada yang mau tanya lebih dulu tentang gambar-gambar tadi? Ada yang bertanya? Siapa tanya? Pak? Nando? Ayo. Ivan? Pedro? Ada apa di dalam tangan? Ada. Apa di dalam tangan? Tunggu sebentar. Ada apa di dalam tangan itu? Nah, ini gambar ini. Di sini itu gambar ada sebuah tangan yang sedang membentuk manusia.
Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada lagi, Bapak dulu tanya. Mengapa orang itu tidur? Mengapa dia tidur? Ya? Kenapa dia tidur? Ya? Karena Tuhan mengambil tulang rusuk. Ada yang lain? Dia tidur itu karena Tuhan punya mau. Tuhan membuat manusia itu tidur. Jadi di gambar yang tadi itu kita sudah lihat itu tentang ada orang yang tidur itu. Sekarang dari gambar yang ada, coba kamu amati. Ada tangan. Dia buat apa ya? Dia ambil tulang. Gambar yang satu lagi itu manusia apa? Laki-laki dan perempuan. Manusia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu siapa tadi? Setelah kita melihat itu gambar-gambar tadi, kita coba mendengarkan cerita kitab suci. Kitab Kejadian bab 1 ayat yang ke 26 sampai 27. Anak-anak yang terkasih, sebelumnya kita melihat gambar-gambar tadi, lalu mendengarkan bacaan dari kitab Kejadian bab 1 tadi itu, kita coba mendalami kitab suci tadi. Atau mungkin ada anak-anak yang tadi belum mengerti, belum paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau kamu tidak tanya, maka Bapak Guru yang tanya. Sudah paham? Sudah mendengarkan dengan baik ke? Yang pertama, jelaskan tugas Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Ya? Menjaga tumbuhan dan hewan-hewan, ya? Menjaga seluruh ciptaan Allah, ya? Menjaga seluruh ciptaan Allah yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Manusia laki-laki yang diciptakan oleh Tuhan Allah tadi. Ada. Siapa? Ada. Setelah manusia laki-laki itu diciptakan, manusia ini sendiri dia mau ngomong dengan siapa? Lalu Allah berpikir tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri. Maka Tuhan Allah mulai berpikir, oh, saya mesti ciptakan satu penolong untuk dia lagi. Maka dia buat manusia itu tidur. Tadi dalam gambar-gambar tadi itu, dia buat manusia itu tidur. Lalu dia mengambil, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk dari laki-laki dan dia membentuk apa? Manusia perempuan. Setelah dibentuk, dia menghembuskan nafas ke dalam manusia perempuan itu, maka manusia perempuan itu jadi hidup. Lalu Allah membawa dan memberikannya kepada Adam. Lalu ketika Adam lihat itu, bagaimana dia punya perasaan? Dia senang. Apa yang dia katakan kepada saat dia melihat manusia perempuan diserahkan kepadanya? Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya bahwa manusia itu, perempuan itu berasal dari laki itu.
Melalui siapa Allah menciptakan kita? Ya, melalui orang tua. Tuhan Allah tidak turun lalu dia bilang, "Woi, jadilah Levi, jadilah Aris." Tidak. Tuhan Allah menciptakan kita ini, Bapak Guru, kalian semua itu melalui. Maka orang tua itu sering dikatakan itu adalah wakil dari. Yang berikut, jelaskan dari mana Allah diciptakan oleh Tuhan. Dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada di mana? Di sini, ya, di sini. Kenapa Tuhan Allah tidak bisa ciptakan kamu dari tulang kepala? Atau dia ciptakan Pedro dari tulang kaki? Kenapa? Kenapa harus dia ambil tulang rusuk? Ya tulang paha, tulang kaki supaya lebih besar, atau tulang kepala supaya bulat? Supaya manusia jaga dengan hati. Supaya kalau diambil di sini kan sering dijaga tuh, dijaga. Maka laki-laki itu tidak boleh pukul perempuan, harus dijaga perempuan. Itu. Yang berikut, apa keistimewaan dari manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah? Apa keistimewaan dari manusia yang diciptakan oleh Allah itu dengan ciptaan Allah yang lain? Ya, ya. Keistimewaan manusia itu adalah manusia diciptakan punya akal budi. Kalau binatang tidak. Manusia diberi keistimewaan oleh Tuhan Allah itu punya akal budi, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu manusia. Lalu di mana manusia ditempatkan? Taman Firdaus. Ya, Taman Firdaus. Taman Firdaus. Taman Firdaus atau biasa disebut Taman Eden. Taman Firdaus atau biasa disebut Taman Eden. Apa tugas manusia di Taman Eden itu? Tuhan Allah kasih tugas apa? Menjaga tumbuhan dan hewan. Menjaga, apa lagi? Melestarikan, merawat. Jadi Tuhan Allah itu dia menciptakan manusia lalu ditempatkan di Taman Eden untuk menjaga, merawat dan melestarikan taman itu. Berkuasa atas manusia juga diberi tugas untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua ternak dan tumbuh-tumbuhan. Itu tugas manusia. Maka kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam ini. Kita tadi diberikan manusia melalui siapa kita diciptakan oleh Tuhan? Melalui orang tua sudah melahirkan kita, menjaga, merawat kita selama berapa bulan di dalam perut kita? Perut mama ada 9 bulan. Setelah kita dilahirkan, bapak dan mama menjaga dan merawat kita. Maka tugas kita kepada orang tua itu apa? Membantu, apa lagi? Menghormati orang tua, menghargai. Tugas
telah melahirkan dan membesarkan kita. Mereka adalah wakil Allah. Tugas kita, selain kita untuk melestarikan alam ini dengan cara apa saja. Cara kita melestarikan alam ini dengan cara apa? Merawat itu dengan cara apa? Kalau ada hutan yang gundul, kebagian, kita mesti buat apa? Menanam kembali pohon-pohon. Kita pergi di kebun, lihat ada burung-burung di sana, kita mesti menjaga, bukan kita tembak sembarang saja. Atau kita pergi ke hutan, kita lihat ada pohon-pohon, kita tebang sembarang saja. Tanaman yang diciptakan itu untuk kebutuhan hidup manusia. Kita mengambil untuk kebutuhan kita, bukan untuk kita eksploitasi atau kita gunakan untuk sembarang saja. Baik, setelah kita mendalami isi kitab suci ini, Bapak Guru akan menyampaikan, Tuhan Allah menciptakan manusia pertama dari segumpal tanah liat. Dari segumpal tanah liat. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Manusia pertama itu namanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Hawa itu diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam. Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di taman yang bernama apa tadi? Daus atau Taman Eden. Tugas kita sebagai manusia kita Allah adalah menjaga, melestarikan, dan merawat alam sekitar Tuhan. Dari pendalaman kita tadi, ada yang mungkin belum paham atau belum mengerti? Kalau belum, silakan tanya kepada Bapak Guru. Sudah? Sudah paham semua? Sudah. Mendalami gambar itu, Bapak Guru akan memberikan tugas kamu mewarnai gambar. Di atas ini tulis dengan nama masing-masing. Nama lengkap. Nama asli Johnson. Nama pindah nama James. Apa ya? Sudah selesai? Jangan lupa tulis dengan nama ya. Kita lanjutkan punya duduk dengan tenang, lepaskan semua pensil, ballpoint.
mengajak kita untuk hening sejenak refleksikan materi yang baru saja kita dengarkan. Kita tutup mata. Tuhan menciptakan kita melalui orang tua kita. Tuhan menciptakan kita melalui orang tua kita. Apakah saya sudah bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah berkat-Nya yang menciptakan kita melalui orang tua kita? Apakah saya tunduk perintah orang tua atau tidak? Selama ini dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah, kita tunduk perintah orang tua atau tidak? Atau saya melawan? Ketika mama panggil saya lari, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Apakah saya juga menghormati orang tua? Atau saya selalu dekat-dekat orang tua, selalu maki orang tua? Orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Mereka telah melahirkan dan membesarkan kita. Maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan melalui sikap dan perilaku kita kepada orang tua. Perintah menghormati mereka sebagai wakil dari Allah. Setelah kita merefleksi, merenungkan sejenak beberapa hal tadi, ada tugas untuk kita, tugas untuk kita bawa pulang ke rumah. Di rumah kita tulis, saya cinta Tuhan. Tulis yang indah, diukir, lalu dikasih warna, lalu lekat di kamar kamu atau taruh di meja. Supaya setiap kali kamu belajar, kamu bisa melihat saya cinta Tuhan. Oke. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kita punya pertemuan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita semua berdiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Atas berkat-Mu kepada kami. Amin. atas berkat-Mu kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa. Terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih Yes. Terima kasih. Selamat